Seorang ahli lain yang bernama Kluivert melakukan penelitian tentang karakteristik dari fermentasi kamir. Terdapat 3 ketentuan dasar dalam proses fermentasi kamir. Yang pertama, jika suatu kamir tidak dapat memfermentasi glukosa, maka kamir tersebut tidak dapat memfermentasi gula-gula yang lain. Kenapa? Karena dalam suatu jalur glikolisis, untuk masuk ke tahap setiap jalur itu membutuhkan jalur utama, yaitu glukosa. Jadi kalau ada disakarida, sukrosa misalnya, maka sukrosa tadi dirombak dulu menjadi glukosa. Ketentuan yang kedua, jika suatu kamir dapat memfermentasi D-glukosa, maka kamir tersebut juga dapat memfermentasi fruktosa dan manosa, tapi tidak selalu D-galaktosa. Kenapa D-galaktosa tidak selalu bisa difermentasi? Ya ini nanti diberikan pada alasan yang dikemukakan juga oleh Tuan Kluivert. Ketentuan yang ketiga, jika suatu kamir memfermentasi maltosa, maka kamir tersebut tidak dapat memfermentasi laktosa. Demikian pula sebaliknya. Kecuali untuk kamir Brettanomyces clauseni dapat memfermentasi maltosa dan juga dapat memfermentasi laktosa sekaligus. Nah, alasan 3 ketentuan dasar tadi, ini yang dikemukakan juga oleh Kluivert, alasannya kenapa dia memberikan 3 ketentuan tadi. Alasan yang pertama, dalam fermentasi di tri atau polisakarida, fermentasi selalu berlangsung melalui glukosa. Oleh karena itu, jika glukosa tidak dapat difermentasi, maka sakarida lain juga tidak dapat difermentasi. Nah, inilah yang menjadi alasan dari ketentuan sebelumnya. Alasan yang kedua, ada 3 macam jenis gula. D-glukosa, D-fruktosa, D-manosa. Ini difosforilasi oleh enzim yang sama. Jadi fosforilasi itu adalah proses penambahan gugus fosfat pada suatu gula. Biasanya terjadi di proses metabolisme sel. Nah, ketiga jenis gula ini yaitu glukosa, fruktosa, dan manosa difosforilasi oleh enzim yang sama, yaitu enzim heksokinase menjadi heksosa 6 fosfat. Dan seterusnya akan mengikuti jalur metabolisme. Jadi Anda bisa lihat jalur metabolisme suatu proses glikolisis dari mikroorganisme atau dari makhluk hidup pada literatur terkait. Sedangkan D-galaktosa itu difosforilasi, ya ditambahkan juga gugus fosfat, difosforilasi menjadi galaktosa 6 fosfat oleh enzim lain yaitu galaktokinase. Dan diperlukan 3 tahap reaksi lagi sebelum masuk jalur glikolisis. Oleh karena itu, kamir yang tidak mempunyai enzim galaktokinase tidak dapat memfermentasi galaktosa. Nah, hal ini juga harus Anda perhatikan mengenai jenis gula yang digunakan. Ya, apakah gulanya glukosa, laktosa, ataukah galaktosa? Maka proses fermentasi kita juga sangat tergantung dari jenis gula sebagai bahan baku utama proses fermentasi oleh kamir. Untuk penggunaan kamir di bidang industri dan proses fermentasi, itu beberapa contoh di sini ditampilkan, tentu contoh lain masih ada. Sebagai contoh, endomycopsis, ini tergolong kamir yang bersifat amilolitik. Amilolitik artinya dapat memecah amilum. Biasanya digunakan pada industri tape, brem, dan ragi.
Kemudian ada juga kamir yang bersifat non-amilolitik. Non-amilolitik artinya tidak mampu memecah amilum atau tidak mampu memecah pati. Contoh mikroorganisme atau contoh kamirnya adalah Saccharomyces, Hansenula, Endomycopsis, dan Candida. Ini juga digunakan dalam industri tape, brem, dan ragi. Untuk Saccharomyces cerevisiae juga digunakan di dalam industri roti, utamanya untuk produksi CO2 yang dihasilkan. Ya, mungkin kalian biasanya melihat proses pembuatan roti, dia difermentasi atau ditutup dengan kain, kemudian didiamkan beberapa saat. Ya, fungsinya untuk agar kamir, yang dalam hal ini adalah Saccharomyces cerevisiae, dapat menghasilkan CO2. Bagaimana dengan etanol? Ya, etanol dihasilkan juga, tapi tentunya dalam jumlah yang terbatas. Kenapa? Karena ketika roti difermentasi, itu waktunya cukup singkat. Kalau toh dihasilkan etanol, tentunya masih dalam jumlah sedikit, dan ini dapat hilang dalam proses pemanggangan. Ya, kita tahu dalam proses pemanggangan roti biasanya dilakukan di atas suhu 100 derajat Celcius dalam waktu beberapa menit. Sedangkan etanol bisa menguap atau berubah menjadi uap itu pada suhu sekitar 78 atau 80 derajat Celcius. Penggunaan Saccharomyces di industri lain, yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces calbergensis, ini biasanya digunakan dalam industri pembuatan minuman beralkohol, misalnya industri bir, digunakan jenis Saccharomyces ini. Ya, kalau kita umat Islam, minuman bir itu minuman yang haram menurut hukum Islam. Kemudian Saccharomyces cerevisiae juga digunakan di dalam industri yang memecah gula. Ya, di samping itu juga Candida utilis dan Candida tropicalis ya, digunakan dalam industri yang memecah gula dan produksi massa sel pada pembuatan protein sel tunggal dari molasses tebu. Nah, kalau dilihat ini Saccharomyces cerevisiae itu cukup banyak, boleh dikatakan dia termasuk mikroorganisme dari jenis kamir yang banyak pemanfaatannya, sehingga ada industri yang membuat Saccharomyces. Salah satunya adalah Fermipan. Ya, merek Fermipan itu isinya adalah Saccharomyces cerevisiae. Bagaimana proses pembuatannya, yaitu nanti menjadi tugas bagi yang mendapatkan topik kamir, ya industri pembuatan protein sel tunggal atau pembuatan kamir Saccharomyces cerevisiae. Demikian materi kita untuk pengenalan mikroorganisme, khususnya mengenai kamir dan peranannya di bidang industri. Ya, waktu yang tersisa nanti kita lakukan dalam bentuk diskusi di Zoom yang akan kita buka pada sesi kuliah selanjutnya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.